Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kedengaran. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk kepada eh, huruf rubaiyah ya, atau huruf yang memiliki empat elemen atau empat unsur. Dan kebetulan ini adalah sebagai menjelang terakhir jilid 2 nih. Karena satu pertemuan lagi jilid 2 itu selesai. Yang Al-Muyassar jilid 2 kita selesai. Ini adalah halaman sebelum terakhir. Karena ada satu halaman lagi. Nah, berarti satu pertemuan lagi minggu depan untuk Al-Muyassar jilid 2 tamat selesai. Dan insya Allah nanti kita akan masuk kepada Al-Muyassar jilid 3. Kita akan masuk kepada Al-Muyassar jilid 3. Dan insya Allah mungkin nanti kita buka lagi jilid 2-nya ya, berdaur terus. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 akan terus, insya Allah kita akan berdaur ya, biar saling saling merojaah gitu ya, biar terus terus mapan ya pengetahuan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Nah ini kita sekarang kebetulan ada di dalam apa namanya? Oh, ada yang masuk sebentar, saya lupa mengaktifkan. Nah, kita masih masuk kepada pembahasan huruf rubaiyah atau huruf yang mempunyai empat elemen, empat unsur. Nah, baik, kita akan coba langsung membahasnya. Yang pertama, adanya huruf imma. Imma itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ada kalanya ya, ada kalanya. Imma itu yang pertama secara garis besar adalah litafsil. Apa itu litafsil? Litafsil itu memperinci, memperinci. Tafsil itu memerinci ya, memerinci, rincian, litafsil. Hadaina husabila. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran. Sebagai lit tafsil menggunakan kalimat imma. Hadainahu, kami telah memberinya hidayah. Hidayah asabila di sini jalan ya. Hadainahu, kami telah memberinya petunjuk asabila kepada jalan itu imma. Nah, di sini ditafsil atau dijelaskan keadaan orang yang mendapatkan petunjuk tadi. Imma syakiron wa imma kafuro di dalam Al-Quran itu. Ada kalanya orang itu bersyukur, ada kalanya juga orang itu kufur. Nah, di sini immanya itu lit tafsir atau memperinci ya, memerinci. Jadi dirinci. Jadi ada orang yang syukur gitu maksudnya. Ada orang yang kufur. Itu menggunakan imma. Imma maknahu lit tafsil atau untuk memberikan rincian itu. Hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafuro. Kami telah memberinya petunjuk kepada jalan kebenaran tersebut imma syakiron. Ada kalanya mereka itu atau dia itu bersyukur manusia itu. Wa imma kafur. Dan ada kalanya manusia itu kufur. Itu imma ya. Itu enggak terlalu sulit ya untuk dipahami imma itu. Sekadar litafsil. Kemudian ada juga amma. Amma. Amma itu mempunyai eh, tiga di sini secara garis besar, secara makna. Ada lisyarti, ada lit tafsil juga, masih ada lit tafsil untuk memerinci juga. Ada juga lit taukid ya. Nah, kita lihat kalau amma untuk lisyarti. Nah, untuk amma lisyarti ini ada kekhususan, yaitu setelah ammanya menggunakan harfu syartin atau ada tuh syartin. Ini menggunakan in kebetulan. Fa'amma ingka naminal muqarrabin. Fa'amma ingka naminal muqarrabin. Nah, Fa'amma kalau maknanya hampir sama-sama saja. Adapun,
Adapun. Fa'amma, maka adapun ing jika kana minal muqarrabin, apabila keadaannya sebagai salah satu dari orang-orang yang mendekatkan diri. Nah, fa'amma in di sini jika, sehingga innya lisyarti memberikan makna syarat. Kenapa? Karena memang dia bergandengan dengan adat syarat. Ini masih huruf ya. Fa'amma ingka minal muqarrabin, maka adapun jika. Nah, jadi bedanya di sini memiliki makna jika karena ada adat syarat yang dihadapi oleh amma itu. Sehingga ammanya lisyarti. Kemudian ada amma juga litafsil sebagai memerinci atau memperinci. Sebetulnya sih bahasa yang tepat itu memerinci. Coba misalkan paku tambah awalan me jadi apa? Mempaku, memaku. Mempaku, memaku. Memaku kan, pilih. Tambah awalan me, mempilih, memilih. Memilih kan. Percaya, mempercayai, memercayai. Apa yang betul? Memercayai yang betul itu, yang formal itu. Rinci, memperinci, memerinci. Yang betul itu memerinci. Kalau yang formal ya, memerinci. Seperti mem, apakah memperlakukan, memerlakukan. Yang betul sebetulnya memerlakukan, bukan memperlakukan. Kalau memperlakukan, nanti kalau kalimat potong, jadi harus mempotong. Mempotong, tidak memotong. Kan memotong, kan? Bukan mempotong. Begitu juga P itu ketika diawali dengan me, jadi P-nya harus berubah jadi M juga kan. Pilih jadi memilih, potong jadi memotong, memerinci, bukan memperinci ya, memerinci. Itu kemudian awalannya P harus beralih menjadi M juga. Patuhi bukan mempatuhi kan, tapi mematuhi. Nah, itu mematuhi. Nah, itu juga ya bahwa di dalam belajar bahasa Arab juga apabila arahnya kita ingin kepada penerjemahan, kita juga harus sedikit banyaknya mempelajari juga bahasa Indonesia ya. Ya, gimana kita mau menerjemahkan bahasa orang lain kalau bahasa kitanya tidak tahu. Nah, seolah-olah kan seperti gitu logikanya. Makanya apabila ingin jadi seorang penerjemah, misalkan belajar bahasa Arab itu ya bahasa Indonesianya juga dalami juga gitu. Karena kan menerjemahkan itu kita jadi jembatan dari bahasa yang lain kepada bahasa target, bahasa lain dan bahasa target. Maka bahasa lainnya harus paham, bahasa targetnya juga harus paham, jangan berat sebelah gitu di dalam menerjemah. Kedua-dua dunia itu harus dikuasai, baik dunia bahasa Arabnya, baik dunia bahasa Indonesianya. Apalagi misalkan kita menerjemahnya dari 3 bahasa, Indonesia, Arab, Inggris, ya ketiga dunia bahasa itu ya memang harus kita kuasai ya. Nah, kita lanjut dulu. Litafsil sebagai yang memerinci. Ada contohnya di dalam Al-Quran ya. Ma ba'udotang fama fauqoha. Ini dalam Al-Baqarah ya. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan lalat ataupun yang lebih kecil daripada lalat. Nah, ini. Innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma ba'udotang fama fauqoha fa'amal ladina titik. Nah, ini adalah contoh dari fa'amma. Fa'amma yang ini. Amma di sini litafsil, memerinci. Allah itu tidak malu untuk menciptakan seekor lalat. Fama fauqoh, atau yang derajatnya lebih atas lalat, maksudnya lebih kecil seperti kuman. Maka adapun, nah ini terjemahnya adalah adapun. Maka adapun orang-orang yang kafir, nah ini amma di sini sebagai rincian, merinci. Tidak memiliki makna jika, tapi dia itu sebagai rincian dari kalimat sebelumnya ya, kalimat yang di belakangnya. Dia itu merinci kembali atau memberikan deskripsi tambahan. Deskripsi tambahan, deskripsi lanjutan, gambaran lanjutan mengenai orang-orang yang
apa namanya, yang merasa mempertanyakan apakah Allah itu malu untuk menciptakan hal-hal menjijikan seperti lalat ataupun hal-hal yang sebagainya. Nah, di sini mendeskripsikannya dengan menggunakan fa'amma. Maka kata deskriptif yang di depannya itu disebutnya sebagai amma litafsil. Nah, menggunakan amma litafsil. Kedepannya dideskripsikan sejelas-jelasnya. Fa'ammal ladzina titik titik titik. Nah, itu mendeskripsikannya di depannya. Ini sebagai amma deskriptif atau amma litafsil, merinci. Kemudian amma juga selain litafsil ada juga litaukid. Litaukid untuk menguatkan makna sehingga maknanya harus diterjemahkan sungguh ya. Fa'ammal yatima fala takhar, maka sungguh. Nah, itu sungguh. Fa'ammal. Maka sungguh apabila ada anak yatim, nah gitu maksudnya. Fa'ammal yatima, maka sungguh bila ada anak yatim atau maka sungguh adapun terhadap anak yatim, amma di sini bermakna sungguh karena litaukid. Fala takhar, maka kamu jangan, apa arti takhar, ada yang tahu? Apa terjemahnya sebetulnya ini dalam Al-Qur'an, ada yang tahu kan ini ayatnya, ayat yang familiar. Fa'ammal yatima fala takhar. Apa terjemahnya? Fa'ammal yatima fala takhar. Terjemah yang diketahui aja. Apa kira-kira? Maka biasa yang biasa kita dengar. Ini kan ayat-ayat yang Nah, sebetulnya terjemahannya kalau di dalam terjemahan-terjemahan Depag, fa'amal yatima, maka adapun anak yatim fala takhar, kamu jangan menghardiknya. Benar kan? Menghardik ya, yang sering kita dengar. Hardik kan? Menghardik. Tetapi takhar di sini bukan menghardik, itu kurang tepat. Takhar itu bukan menghardik. Apa menghardik? Saya tanya, apa itu menghardik? Mengusir. Menghardik itu kan semacam mengusir. Ya, kalau kita pahami kata hardik, jangan menghardiknya, jangan mengusirnya, atau jangan menghinanya. Hardik juga kan itu hardik. Ini sebetulnya terjemahan bebas, tetapi belum tepat benar hardik menggunakan kata menghardik. Takhar di sini maknanya ini yang paling tepat. Lihat ke dalam kamus, lihat ke dalam kamus secara lebih detail, artinya apa coba? Membiarkan, bukan menghardik. Membiarkan. Maka sungguh jika ada anak yatim fala takhar, maka kamu jangan membiarkannya ngantep. Jangan kamu biarkan, jangan kamu tidak pedulikan. Nah, bahasa lainnya, jangan kamu tidak pedulikan bila ada anak yatim. Nah, bahkan ternyata di sini apabila ada anak yatim, apa namanya, mentidak pedulikannya, membiarkannya saja sebagai disebutnya itu pendusta agama kan, pendusta agama. Ini ayat ini kan berbicara tentang pendusta agama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau tahu siapa orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kemudian fa'amal yatima fala takhar. Fala takhar di sini maksudnya membiarkan. Jangan engkau membiarkan, diantep saja. Nah, ini sebetulnya hardik itu kurang tepat. Ternyata kata yang lebih tepat itu membiarkan, ngantep, antep we da aya ngurus ieu gitu. Nah, ini ternyata jangan sampai kita membiarkan anak yatim. Walaupun anak yatim itu kita kelihatannya ada orang yang memperhatikan. Ini di dalam Al-Qur'an ya, bahwa anak yatim itu jangan sampai dibiarkan gitu. Jadi bukan dihardik, di sini bukan terjemahannya menghardik. Misalkan apabila ada anak yatim, kamu jangan mengusir, kamu jangan menyakitinya. Ini bukan menyakiti, takhar itu bukan menyakiti. Takhar itu bukan menghardik.
Tapi takhar itu perbuatan ngantep. Apa ngantep itu? Perbuatan tidak memperdulikan, takhar itu. Nah, itu bagi yang tidak memperdulikan saja ternyata ya itu disebut sebagai yukazibu biddin ternyata. Nah, itu terjemahan dalam takhar ya. Ini waktu kemarin saya membahas dalam I'rabul Quran ayat-ayat juz amma mengenai makna-makna Al-Quran satu persatu kata. Takhar di sini sebetulnya bukan menghardik tetapi membiarkan. Seseorang dibiarkan aja gitu. Itu sudah termasuk yukazibu biddin ya di dalam konteks ini. Itu litaukid. Makanya amma di sini, ammanya itu adalah amma litaukid, sungguh. Maknanya adalah sungguh. Amma. Fa'ammal yatima falastakhar, maka sungguh jika ada anak yatim kamu jangan sampai tidak peduli gitu maksud bahasanya. Nah, kemudian kita lanjut lagi kepada yang nomor 6 adalah hasya. Kalau ini mudah. Hasya itu lil istisna. Lil istisna itu pengecualian. Ini mudah ya. Qomat talamizu hasya Zaidin. Telah berdiri siswa-siswa itu atau murid-murid itu hasya Zaidin, kecuali Zaid yang tidak berdiri. Ah, ini mah mudah memahami. Hasya itu memiliki makna kecuali. Nah, ini tetapi kedepannya menjadi mudhaf ilaih setelah hasya itu. Hasya Zaidin. Dan hasya ini bukan fi'il, bukan apa. Adat istisna. Adat istisna. Hasya Zaidin. Dan dia itu sebagai mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Sehingga dia adat istisnanya bukan illa. Kalau illa itu huruf, tetapi kalau hasya ini menjadi isim ya, yaitu isim jar, itu menjarkan ke depannya hasya Zaidin. Walaupun maknanya kecuali ya, hasya. Kemudian nomor 7, arokam asabi la'alla. La'alla. Nah, la'alla di sini maknanya ada dua. Yang pertama ada litaroji. Litaroji itu biasanya artinya mudah-mudahan atau harapan. Taroji itu maknanya harapan. La'allallahu yarhamuna. Mudah-mudahan Allah merahmati kami. Nah, ini la'allanya di sini adalah litaroji ya. La'alla, mudah-mudahan Allah merahmati kami. Kemudian lil istifham ini digunakan untuk kata tanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dari mana kamu tahu bahwa di mereka itu atau dia itu akan mensucikan diri. Nah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika. Dan apa yang kau tahu atau apakah kamu tahu la'allahu yazakka, bisa jadi dia itu, ini juga artinya bisa jadi ya. La'alla di sini artinya bisa jadi. Bisa jadi dia itu ingin mensucikan diri. Ini semacam ceritanya Ibnu Umi Maktum ya, atau sahabat Nabi yang buta waktu itu. Ketika Nabi Muhammad lagi bersama para tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ini dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mudah-mudahan aja mereka yang masuk Islam. Datang ujug-ujug ini orang buta dari belakang. Ya, Nabi itu merasa nggak enak atau terasa terganggu, ingin dakwahnya jadi terganggu oleh orang buta gitu ya. Eh, Nah, ini wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika, dan apakah kamu tahu? Wa ma yudrika, dan apakah kamu tahu? La'allahu yazakka, bisa jadi dia itu ingin mensucikan diri, orang yang buta itu. Nah, ini teguran dari Allah menggunakan kata la'alla. La'alla di sini maksudnya bisa jadi dia itu ingin mensucikan diri. Wa ma yudrika, dan apakah kamu tahu? Nah, di sini dalam konteksnya pertanyaan. Dalam konteksnya pertanyaan. Wa ma yudrika, apakah kamu tahu? La'allahu yazakka, bisa jadi dia itu orang yang ingin mensucikan diri datang ke sana itu. Nah, ini lil istifham ya, digunakannya pada konteks pertanyaan. Kalau taroji pada konteks harapan atau doa, itu taroji. Kemudian halla, halla itu hanya ada satu, maknanya litahdid. Litahdid itu semacam dorongan atau motivasi. Tahdid itu dorongan atau motivasi. Contohnya, halla Zaidan.
halla Zaidan. Nah, halla di sini maksudnya memberikan dorongan kepada Zaid. Halla Zaidan, hayu atuh Zaid, hayu atuh Zaid, maksudnya tukotil atau tujahid, tujahid. Hayu atuh Zaid, bersungguh-sungguh gitu. Halla Zaidan, ayo Zaid bersungguh-sungguh, ayo bersungguh-sungguh. Nah, gunakan kata halla untuk memotivasi. Halla Zaidan, ayolah Zaid, bersemangatlah, semacam itu ya. Itu makna untuk dorongan, memotivasi, yaitu halla, halla. Ayolah Zaid, semangatlah, semangatlah. Halla, halla, halla. Nah ini kata-kata untuk menyemangati. Halla Zaidan, halla Zaidan. Ayo Zaid, kamu bisa. Ayo Zaid, kamu bisa. Seperti itu. Ini halla, lit tahdid. Tahdid itu dorongan, menyemangati atau memotivasi. Tahdid. Kemudian ada juga hatta. Hatta itu ada 3 makna secara global. Lil intiha ini adalah sesuatu selesai. Selesai. Yamtaddun naharu hatta yahilla zolamu. Imtadda yamtaddu, menyinari atau menyinari ya, atau menyebar. An-naharu, cahaya siang. Siang itu menyebar hatta yahillaz zolami, zolamu, sehingga muncullah malam. Maksudnya siangnya ya selesai gitu. Ini hattanya di mana selesai. Selesailah siang itu maksudnya. Hatta yahillaz zolam. Yamtaddun naharu, siang membentang, hatta sehingga selesailah gitu maksudnya. Yahillaz zolamu, dan muncullah malam. Hatta di sini di mana intaha, di mana selesai. Selesailah siangnya, datanglah malamnya. Yahilla az-zalamu, muncullah malamnya. Yamtaddu itu membentang, an-naharu siang. Hatta sehingga selesailah siang itu, wa yahilla az-zalamu, dan datanglah malam. Jadi di sini maknanya hatanya selesai gitu. Atau makna hatta itu lil atifah, atof. Atof itu apa? Menyamakan kedudukan. Atof itu. Ja'al junudu, telah datang para tentara. Hattal musyatu, sampai infanteri pun datang. Infanteri. Musyat itu infanteri. Ja'a, telah datang, al junudu, para tentara. Hatta, begitu juga al musyatu, datang juga para infanteri. Infanteri itu TNI AD ya, semacam. Yaitu angkatan darat, atau bedanya kalau infanteri itu pasukan berjalan tanpa kendaraan. Infanteri itu khusus pasukan tanpa peralatan apa kendaraan. Infanteri itu khusus tentara-tentara berjalan, itu sebutnya infanteri. Sebutnya musyat, dari masya yamshi, berjalan. Al musyatu, orang-orang yang berjalan, makanya sebutnya al musyatu, orang-orang atau tentara-tentara yang tugasnya untuk berjalan tanpa menggunakan kendaraan. Makanya kan infanteri juga memang begitu. Infanteri itu tentara yang tanpa kendaraan, yaitu untuk di lapangan bagian berjalan, itu infanteri. Makanya al-musyat, dari masya yamshi, berjalan, itu kata kerja musyatnya itu ya. Katanya di sini bermakna wau ataf, seperti ja'al junudu wal musyatu, begitu. Telah datang para tentara dan para infanteri. Nah, begitu. Kemudian lil ibtidai itu memulai. Wazul zilu hatta yakula rasul, dan mereka digoncang dengan cobaan hatta yakula rasul, sampai seorang rasul mulai berkata. Nah, ini mulai, katanya lil ibtida. Sampai seorang rasul mulai berkata. Kemudian litasbih, kalau ka'anna ini litasbih dan lizoni. Ka'anna itu hanya ada 2. Litasbih dan lizoni. Litasbih menyerupai, lizoni itu memperkirakan. Ka'annahum khusyubum musannadah, seolah-olah mereka itu, nah ini seolah-olah kan menyerupai, seolah-olah mereka itu menyerupai khusubun musannadah, kayu-kayu bakar. Khusubun itu musannada, yang di sandar-sandarkan. Nah ini khusubun, kayu bakar, musannada, yang disandar-sandarkan. Ini mempunyai makna
seperti dan seolah-olah. Nah, kalau lizonni terakhir, ka'anna Zaidan qaimun, sepertinya Zaid itu sedang berdiri. Nah, ini baru sepertinya, tapi saya kira ini maknanya sama dengan saya kira Zaid itu sedang berdiri. Nah, jadi ka'anna, gunakan juga ka'anna kalau kita memperkirakan seseorang. Ka'anna Zaidan qaimun, sepertinya Zaid itu sedang berdiri. Maksudnya saya kira Zaid itu sedang berdiri. Baik, sedikit kita review terakhir. Imma apa? Imma itu maknanya Caranya ada kalanya. Fungsinya untuk ya untuk tafsir, memiliki oke. Amma ada apa saja amma? syarti, tafsir, dan litaukid. Apa makna li syarti li tafsil li taukid? Syarti untuk syarat, Betul, tafsir memerinci, betul, litaukid menguatkan. betul. Hasya apa makna hasya? Ya, istisna pengecualian. Betul. La'ala apa saja makna la'ala? Nah, ada dua litaroji bermakna harapan, lil istifham sebagai kata tanya. Iya, betul. Allah, Allah, Karena kata untuk menyemangati fungsinya litahdir, ditahdi. dorongan atau motivasi. Hatta, Kata bermakna hingga atau sampai, fungsinya ada tiga. Lil intihai selesai, lil atifati menyamakan keadaan, lil ibtida untuk memulai. anak terakhir. Ka'anna memiliki dua fungsi, litashbih seperti atau seolah-olah, rizoni mengira-ngira atau bisa diartikan sepertinya. Seperti alhamdulillah. Idan hayabina anak via hadhihi dirasa al yaum. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu pembelajaran malam hari ini. Insya Allah untuk penutupannya mungkin minggu depan dan setelah selesai jilid 2 minggu depan itu ya. Satu halaman lagi insya Allah. Nah, hayabina anadumallaha fi hadhihi dirasa. Mari kita untuk berdoa pada Allah pada pembelajaran ini. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Insya Allah sanal taki fil usbu'il qadim. Insya Allah kita bertemu pada minggu mendatang di waktin mutasawin pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Sampai jumpa di minggu mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, afwan wa iyyakum.